We are living in a society. Promise! Berlatar pada tahun yang tidak diketahui, yang mana di tahun itu teknologi sudah menjangkit dari kipas angin, AC, CCTV, TV berwarna, dan yang paling utama yaitu produk siomay yang disebut-sebut HP kebanggaan warga Konoha. Halo guys, David sini. Jadi saya udah nyobain Redmi Note 12 selama 2 mingguan. Baca. Sedangkan TV hitam putih mulai langka bagaikan kucing rasa stroberi. Film diawali dengan menceritakan perjuangan seorang anak yang ingin melanjutkan perjuangan ayahnya yang dikenal dengan sosok pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Anak ini bernama Samsul. Lo, gak bahaya tak? Anak ini bernama Barat. Dan inilah Angling Dharma. Lo, dan inilah Barat Anenenu. Barat adalah seorang pemuda yang lahir dan dibesarkan di keluarga yang sangat kaya raya, tetapi sedari kecil ia lebih dekat dengan ibunya ketimbang ayahnya. Bukan tanpa alasan, ayahnya adalah sosok yang mempunyai komitmen tinggi dan sibuk akan kerjaannya dalam membangun partai politik, sehingga ia harus mengorbankan waktu berharga yang dimiliki bersama keluarganya. Di samping itu, ibunya selalu menasihati Barat agar menjadi orang yang jujur dan selalu menepati janji. Bukan banyak janji, tapi tak pernah ditepati. Pada suatu hari, Barat harus bersedih karena dia ditinggalkan oleh ibunya untuk selama-lamanya karena suatu penyakit. Pesan yang paling diingat Barat dari sang ibu adalah komitmen atau janji yang harus ditepati, seperti perumpamaan matahari selalu akan terbit setiap hari mulai pagi hingga menjelang malam, dan apabila matahari ingkar maka semua akan gelap. Singkat cerita, ketika Barat sudah tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di negara Inggris, lebih tepatnya Universitas Oxford. Setelah beberapa tahun kemudian, Barat menyelesaikan pendidikannya dan lulus dengan predikat cum laude. Ketika Barat pulang dari kampusnya, secara mengejutkan, Barat didatangi pamannya yang jauh-jauh terbang dari Perindapan hanya untuk mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal. Mendengar hal itu, Barat merasa sedih dan memutuskan untuk langsung kembali ke negaranya. Barat yang belum sempat melihat wajah ayahnya untuk yang terakhir kalinya karena sesampainya ia di rumah, ternyata ayahnya telah dimakamkan. Barat bertemu dengan Farada Zulu, sahabat ayahnya yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Farada memberitahu kepada Barat bahwa sebenarnya ayahnya mempunyai riwayat penyakit stroke yang sudah cukup lama. Dan pada suatu keadaan, ayahnya dilarikan ke rumah sakit karena penyakitnya itu. Tapi ketika dirasa keadaan ayahnya sudah mulai membaik, sang ayah malah menghembuskan napasnya yang terakhir. Ayahnya Barat bernama Raga Fulu. Kita panggil saja Raga ya guys. Ia berstatus sebagai ketua partai politik yang sedang berkuasa untuk saat ini, dan sekaligus ia menjabat sebagai Chief Minister atau Perdana Menteri Andhra Pradesh. Raga dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik dan jujur, sedangkan Farada adalah wakil Raga yang membangun partai dari awal berdiri. Diceritakan setelah Raga meninggal, partainya mengalami banyak pergejolakan. Bukan hanya karena kehilangan sosok seorang pemimpin, tetapi lebih dari itu, banyak para petinggi partainya yang memperebutkan kursi Perdana Menteri yang sebelumnya ditempati oleh Raga. Selain itu, banyak juga dari kader partai yang menginginkan Farada lah yang menempati kursi Perdana Menteri. Karena para kader berpendapat Farada adalah salah satu pendiri partai dan sekaligus sosok yang sangat dekat dengan Raga. Tetapi dengan segala hormat, Farada menolaknya. Farada tidak begitu ambisius untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di negerinya. Farada merasa sudah cukup untuk menjadi ketua partai saja menggantikan Raga. Tetapi Farada juga masih bingung dan harus mencari sosok yang pantas menggantikan Raga sebagai Perdana Menteri. Setelah berpikir secara matang,
Parada memutuskan untuk menjadikan Barat darah dagingnya Raga sendiri sebagai Perdana Menteri. Barat awalnya menolak karena Barat tidak tertarik dengan dunia perpolitikan. Barat lebih tertarik jualan gorengan. Lo. Lanjut ya. Barat juga tidak tahu banyak tentang dunia politik. Parada berusaha membujuk Barat agar tak perlu khawatir karena dia akan selalu mendampinginya. Setelah dibujuk berkali-kali dan pada akhirnya Barat setuju untuk menggantikan posisi ayahnya menduduki kursi Perdana Menteri. Barat dilantik dan memberikan pidato pertamanya di hadapan banyak orang-orang penting. Media mengkritik terpilihnya Barat sebagai Chief Minister dikarenakan Barat tidak mempunyai rekam jejak di dunia politik. Ini pasti nih pikirannya Samsuler pada kesono nih. Pada suatu hari saat Barat tengah di dalam mobil setelah melakukan belusukan, Barat secara tak sengaja melihat seorang gadis desa yang sangat cantik yang kebetulan gadis itu lagi nongki di pinggir jalan dan gadis itu bernama Pasumati. Sesampainya di kantor dengan perasaan terpararugu, Barat yang kepalanya kating ku cinta berusaha mencari nomor telepon Pasumati. Tentu saja dengan sangat mudah Barat mendapatkan nomor telepon itu. Lalu dengan jurus satset-satset, Barat mengajaknya ngopi bareng di pagi hari. Pada suatu pagi, Pasumati datang bersama teman-temannya. Setelah ngopi pagi dengan gebetannya, Barat lanjut melakukan sidak ke kantor pemerintahan yang di dalamnya tidak ada gorong-gorong. Barat di sana melihat banyak sekali pegawai yang datang terlambat. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya Barat melakukan sidang paripurna dengan anggota senator daerahnya. Barat menegaskan bahwa dia akan membuat anggaran secara transparan agar setiap anggaran bermanfaat langsung untuk rakyat. Proyek-proyek pemerintah tidak boleh ada indikasi nepotisme. Semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Barat juga melakukan restrukturisasi di jajaran kepolisian. Barat juga mengangkat seorang kepala kepolisian yang baru. Sedangkan di sisi lain media ramai membicarakan kasus korupsi yang dilakukan pimpinan oposisi dalam proyek pembangkit listrik. Tetapi belum ada yang berani menyentuh pimpinan oposisi tersebut. Mendengar hal itu, Barat memerintahkan kepala kepolisian yang baru untuk mengusutnya. Tapi anehnya, keberanian Barat ini mendapat pertentangan dari pimpinan partainya sendiri. Pada malam harinya Parada datang langsung menemui Barat. Parada mengatakan sesuatu kepada Barat agar dia tak terlalu gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Parada juga memerintahkan kepada Barat agar selalu konsultasi dengannya dan juga anggota partai tentang kebijakan yang akan diputuskannya. Barat mengatakan ini sudah menjadi keputusan mutlak dia sebagai Perdana Menteri dan dia akan memakai caranya sendiri dalam mengambil setiap kebijakan. Barat juga langsung mengingatkan kepada Parada bahwa jabatan bukan tawar-menawar seperti membeli sayuran di pasar becek. Setelah melakukan penyelidikan terkait kasus pembangkit listrik, Kapolpir alias Kepala Polisian Perindapan yang baru mengancam akan menyeret nama pimpinan oposisi ke pengadilan. Hal ini membuat media semakin ramai membicarakan kasus ini. Tiba-tiba saja Parada malah mendatangi Kapolpir yang baru. Parada sebagai partai pendukung pemerintahan seharusnya senang dengan terseretnya pimpinan oposisi tersebut. Tetapi Parada justru marah-marah dan menyuruh si kepala polisi ini untuk menghentikan segera penyelidikan itu. Parada bahkan mengepret kepala polisi tersebut. Parada juga mengancamnya jika kasus ini terus berlanjut, maka keluarganya akan dalam bahaya. Setelah hari berganti minggu dan minggu pun berganti bulan, sidang pun dilaksanakan di pengadilan. Kemudian hasil dari sidang itu, hakim memutuskan pimpinan oposisi tidak bersalah. Pada malam harinya Barat dipanggil Faraday untuk melakukan rapat internal tidak resmi dengan beberapa orang. Setibanya di sana, Barat terkaget-kaget. Ternyata ada pimpinan partai dan pimpinan oposisi yang duduk di satu meja. Pimpinan oposisi mengatakan, "Kau telah menjadi pemimpin yang dicintai rakyat dalam waktu singkat.
tetapi kau mengganggu banyak pengusaha, pejabat, dan pemerintah. Dan kau sudah berani menyentuh pimpinan oposisi. Lalu pimpinan partai menambahkan, setelah kau menjadi Perdana Menteri, kau mengabaikan kita semua. Pimpinan partai oposisi juga mengatakan, kalau kita menyelesaikan isu-isu ini semua dengan cepat, lalu siapa yang akan mengurus kita, Barat? Barat menjawab dengan tegas, aku Barat, aku sudah bersumpah atas nama Tuhan untuk memberikan keadilan bagi semua orang. Sesuai dengan sila kelima kita guys nih. Pimpinan oposisi tidak suka dengan omongan Barat tersebut. Dia langsung memukul Barat dari belakang. Tetapi Barat justru membantingnya dan membuat suasana semakin menegangkan. Dan aksi tonjok-tonjokan pun terjadi dan tak bisa dielakkan. Keesokan harinya Barat bekerja di kantor dinas seperti biasanya. Tapi kali ini ada beberapa orang dari desa datang dan mengatakan langsung kepada Barat sambil menangis-nangis. Mereka melaporkan bahwa di desa mereka sedang terjadi banyak sekali masalah, namun selama ini tak pernah diselesaikan. Mereka ternyata telah mencoba untuk mengadu kepada wali kota yang tidak lain adalah anak dari pimpinan partainya Barat. Setelah Barat yang menjadi Perdana Menteri, mereka merasa telah melihat ada secercah harapan. Namun secara tak terduga Barat malah menunjuk orang desa itu agar bisa maju ke pemilihan wali kota dan Barat berjanji dia akan mendukungnya. Orang-orang dari desa itu akhirnya memberanikan diri maju dalam pemilihan wali kota. Merespon hal itu, pimpinan partai oposisi malah marah dan melaporkan hal ini kepada Farada. Farada mengatakan hajar dan teror mereka yang ingin melawan. Jika perlu, bunuh saja mereka. Akhirnya muncullah gerakan dari pimpinan partai untuk mencoba membunuh orang-orang dari desa itu. Untungnya, aksi itu berhasil digagalkan. Ternyata sebelumnya orang-orang dari desa itu telah dijaga ketat oleh pasukan dari Barat. Barat semakin dicintai oleh rakyatnya karena program-program dia bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Barat terus mendatangi beberapa desa untuk memperbaiki sistem di sana. Barat membeli dan mendukung produk UMKM di desa-desa tersebut. Akhirnya Barat melakukan kembali sidang paripurna. Barat di sana mengatakan bahwa dia akan membuat program baru, yaitu dengan menciptakan pemerintahan daerah dan mengucurkan dana 5 miliar untuk masing-masing desa. Sontak saja Barat langsung ditentang oleh oposisi dan bahkan partainya sendiri juga menentang itu. Tetapi Barat tetap teguh menjalankan programnya. Masyarakat menyambut dengan sangat antusias dan gembira akan kehadiran program ini. Baru sekarang masyarakat bisa menikmati langsung bantuan dari pemerintah. Masyarakat bisa membangun desanya masing-masing. Karena hal ini, Farada menjadi semakin meradang karena merasa Barat sudah melampaui batas. Farada dan pimpinan partai mengadakan rapat internal tanpa mengundang Barat. Di sana banyak sekali yang menentang Barat. Staf Barat ternyata berkhianat dan lapor kepada Farada bahwa Barat menyukai seorang gadis bernama Pasumati. Farada kemudian dengan liciknya, piciknya, atau pika anjingannya sekalian menyebarkan berita ini dan menuduh Barat telah melakukan pelecehan seksual. Berita ini tersebar luas di kalangan masyarakat. Media secara membabi buta menyudutkan Barat. Pasumati dan keluarganya mengasihkan diri ke desa karena tidak kuat dengan fitnah yang tersebar. Tetapi Barat memberanikan diri bertemu langsung dengan Pasumati dan di depan ayahnya, Barat mengatakan akan menyelesaikan masalah ini. Pada suatu hari, Kapolprip alias Kepala Polisian Perindapan yang baru yang dipilih oleh Barat mendatangi Barat dan mengatakan bahwa setelah dia melakukan penyelidikan kasus korupsi pembangkit listrik ini, ada kemungkinan Farada telah terlibat di dalam proyeknya. Dia juga membocorkan tentang seorang wartawan senior yang mengetahui siapa dalangnya dari kasus tersebut dan menyarankan agar Barat saja yang langsung menemui wartawan itu. Setelah mendengar informasi tersebut, Barat langsung pergi ke desa untuk menemukan wartawan senior itu. Barat akhirnya bertemu dengan wartawan senior itu dan barulah di sini diceritakan fakta yang sebenarnya. Wartawan senior itu mengatakan dahulu dia telah melaporkan hasil penyelidikan proyek pembangkit listrik kepada ayahnya Barat.
Dia juga membeberkan fakta bahwa kasus yang melibatkan pimpinan partai oposisi tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Tetapi setelah dia menggali lebih dalam, ternyata pimpinan partai oposisi mempunyai mitra yang kuat yang membackup dia selama ini. Dia adalah Farada yang tidak lain adalah sahabat ayahnya Barat dan pimpinan partai Barat saat ini. Pimpinan partai berkuasa melakukan korupsi bersama pimpinan oposisi. Setelah itu ayahnya Barat diberitakan meninggal secara mendadak. Tidak ada laporan otopsi apapun. Semua tampak mencurigakan. Sejak saat itulah wartawan itu mengatakan bahwa dia sering menerima banyak teror pembunuhan. Semua bukti-bukti mengenai proyek itu ada di flash disk miliknya. Wartawan itu juga menyarankan agar Barat segera pergi dari sini. Takutnya nanti bakalan diketahui seseorang dan bisa-bisa mereka berdua bisa dibunuh. Barat kemudian segera pergi dan benar saja di tengah perjalanan Barat diikuti oleh seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu menembak Barat tetapi beruntung pengawal pribadi Barat bergerak sangat cepat. Akhirnya Barat berlari menuju klinik terdekat untuk mengobati pengawal pribadinya yang tertembak tadi. Para pembunuh bayaran itu terus mengejar Barat. Barat pada ujungnya berhasil dikepung di klinik. Barat memilih berhenti di lapangan dan menghadapi para pembunuh bayaran itu. Barat terlibat baku hantam dengan mereka dan pada ujungnya Barat berhasil menghabisi mereka semua dengan kekuatan yang secara mendadak didapatkannya dari seorang kakek Zeus yang selalu memberikan petir-petir indah pada setiap tembakannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Barat tidak langsung kabur. Barat memilih untuk menunggu para pembunuh bayaran lainnya untuk dihajar selanjutnya. Namun tiba-tiba dari belakang muncul ratusan orang yang datang dan membantu Barat. Mereka adalah rakyat kecil yang mencintai Barat sebagai pemimpin. Mereka berlari dan melindungi Barat. Lalu mereka mengatakan kepada Barat, "Bapak sudah memberikan kami kehidupan dan kami berjanji, Pak, tidak akan mengampuni siapapun yang mencoba mencelakai Bapak." Barat sebenarnya telah mengetahui bahwa semua pembunuh bayaran itu dibayar oleh Farada. Barat langsung mendatangi Farada dan berkata, "Kau dan ayahku sudah bersahabat selama 45 tahun. Semua orang tahu kau dan ayahku selalu satu suara. Tetapi saya tahu ada yang kau sembunyikan." Farada di sini langsung membeberkan fakta yang sebenarnya bahwa perjuangan Farada bersama ayahnya Barat hanya untuk mencari kekayaan semata. Melalui berbagai proyek pemerintahan, ternyata dia telah memanfaatkan beberapa pihak untuk meraup untung dari sana. Tetapi ada satu masalah besar bagi Farada, yaitu ayahnya Barat. Ayahnya Barat selalu tidak setuju dengan cara tersebut. Ayah Barat mulai menyelidiki Farada dan dia berusaha untuk mempenjarakan Farada. Untuk menyelidiki kasusnya Farada, ayah Barat datang ke proyek pembangkit listrik ini. Farada tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi untuk mengacaukan bisnisnya. Dan dengan liciknya, saat ayah Barat sedang berobat di rumah, Farada memberikan racun agar ayahnya lumpuh melalui perantara dokter bayaran miliknya. Kemudian ayahnya dibawa ke rumah sakit dan dia memberikan racun dosis tinggi ke dalam infusnya dan ayahnya seketika meninggal di hari itu juga. Setelah menceritakan itu semua, Barat menjadi marah besar. Tetapi Barat tetap berusaha tenang. Barat mengatakan bahwa Farada telah melakukan kesalahan yang besar. Dari kesalahan itu tercipta kesalahan-kesalahan besar lainnya. Semua kesalahan Anda sudah saya sebarkan ke wartawan. Semua wartawan sudah menunggu di depan rumah Anda untuk mewawancarai Anda. Farada yang merasa takut jika akhirnya kasus ini dibongkar, Farada memohon agar Barat tidak memberikan flash disk itu kepada wartawan dan Barat pun mengingatkan kepada Farada, dunia harus tahu semua perbuatan Anda. Karena berhasil terbongkar, Farada memilih bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Anjing, rasanya gimana itu? Goblok! Barat akhirnya berpidato di depan masyarakat. Masyarakat menyambut dengan riang gembira. Barat langsung memenjarakan pimpinan oposisi yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya proyek pembangkit listrik itu. Kemudian Barat mendatangi desa Pasumati dan langsung melamar Pasumati sesuai dengan janjinya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.
Nih, ada satu kutipan dari Abah Samsul. Ini nih kutipannya. Kualitas pemimpin sejati adalah membentuk masyarakat yang tak bergantung kepada pemimpinnya. Tamat. Cukup. Udahlah.